Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Cikuta Utami, Perbankan Syariah 4B, NIM 19631042. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi matematika ekonomi mengenai gambaran umum matematika ekonomi, konsep dasar matematika ekonomi, dan bilangan. Materi yang pertama yaitu tentang bilangan. Pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan asli. Dalam matematika terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang angka 0. Misalnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kedua definisi oleh logikawan dan ilmu komputer. Himpunan adalah himpunan 0 dan bilangan bulat positif. Misalnya 0, 1, 2, 3. Bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan yang digunakan untuk membilang, menghitung, dan sebagainya. Sifat yang lebih tentang bilangan asli termasuk kaitannya dengan bilangan prima dipelajari dalam teori. Untuk matematika lanjut, bilangan asli dapat dipakai untuk mengurutkan dan mendefinisikan, menghitung, hitungan, dan himpunan. Yang kedua, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1, dan bilangan itu sendiri yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan sebagainya. Jadi, bilangan prima adalah bilangan-bilangan stabil atau asli yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1, atau bilangan yang memiliki 2 faktor dan angka 1 bukanlah bilangan prima. Ketiga, bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yakni 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain, himpunan asli ditambah 0. Jadi, bilangan caca harus bertanda positif. Bilangan caca juga merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Keempat, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai B, di mana PQ dibulatkan dan Q tidak sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan desimal secara berulang-ulang. Bilangan rasional juga merupakan bilangan-bilangan yang merupakan rasio atau pembagian dari 2 angka itu, atau dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2, 1
1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, dan sebagainya. Yang kelima, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Berikut contoh dari bilangan irasional. Yang keenam, bilangan bulat, di mana bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat tertutup, di mana setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C, di mana C juga bilangan bulat. Sifat komutatif, di mana setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Sifat asosiatif, di mana setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus B tutup kurung. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik itu negatif, 0, dan positif. Contohnya, -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Gambaran umum matematika ekonomi. Matematika ekonomi dan bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah yang muncul dalam ekonomi atau bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, tanda penawaran, penghasilan dan tugas dan produksi sebagainya diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Konsep dasar ekonomi diekspresikan dalam bentuk matematika sederhana seperti bilangan bulat atau pecahan diikuti dengan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun dengan perkembangannya kehidupan manusia, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin kompleks dan semakin saling terkait dengan aktivitas lainnya, sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks juga. Yang B, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk menganalisis ekonomi. Dalam matematika ekonomi terdapat simbol-simbol yang menjelaskan permasalahan ekonomi. Selain itu, matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan komprehensif, metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, matriks, aljabar, matematika, pemrograman, dan metode aplikasi lainnya. Keuntungan pendekatan ini memungkinkan perumusan teori dan hubungan dengan ketelitian umum dan kesederhanaan. B. Kegunaan fungsi matematika ekonomi. 1. Kegunaan fungsi matematika ekonomi ini memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. 2. Kegunaan fungsi matematika ekonomi dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dan merintis bisnis ekonomi. 3. Kegunaan fungsi ekonomi memudahkan dalam menghitung dan memprediksi ekonomi. C. Tujuan matematika ekonomi. Yang 1. Menggambarkan bentuk permintaan dan penawaran dari suatu barang atau produk dan menentukan titik keseimbangan hal yang akan terjadi, pasar yang akan terjadi. 2. Menghitung besarnya pajak
yang ditetapkan terhadap suatu barang atau produk. 3. Menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat kena pajak. D. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dalam teori ekonomi dijelaskan hukum permintaan bahwa jika harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan turun. Demikian sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Pengaruh fungsi permintaan mengakibatkan fungsi penawaran. Hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk di dalam teori ekonomi menjelaskan hukum penawaran mewajibkan harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. C. Model ekonomi. Model ekonomi adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Model ekonomi dibentuk untuk mempelajari rumus unit-unit ekonomi dalam hubungannya kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. D. Perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya bermotivasi lebih pada sebab dan akibat. Alasan berbandingkan sebuah aplikasi dari abad ke-18 dan seterusnya merupakan kategori yang diakui dari kegiatan matematika. Kadang-kadang didirikan sebagai matematika spekulatif. Dan terdapat perbedaan adanya kecenderungan lain untuk memenuhi kebutuhan navigasi, astronomi, teknik, dan seterusnya. Matematika murni adalah disiplin ilmu yang digunakan pada seluruh elemen. Matematika itu sendiri, matematika murni, merupakan induk ilmu, sementara matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan di dunia ekonomi. Sedangkan matematika ekonomi berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah kompleks di dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan lainnya. Jadi, pada intinya, matematika murni itu matematika yang berkaitan langsung dengan sains. Contohnya seperti berkaitan dengan fisika, ilmu navigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan matematika terapan adalah matematika yang berkaitan dengan bidang bisnis seperti cara menghitung inflasi, deflasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah tadi penjabaran tentang matematika ekonomi mengenai gambaran umum matematika ekonomi, konsep dasar matematika ekonomi, dan bilangan.